aja, mana aja. Yang terdekat. BK Bu terdekat Bu, BK terdekat. Ya pemirsa, tim Ainis Files saat ini berkesempatan untuk mewawancarai salah satu orang tua dari korban ledakan SMA 72 yang bernama Lukman Hafiz. Lukman saat ini masih dirawat di ruang isolasi di ICU, tepatnya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Sudah bersama saya orang tua dari Lukman, Bapak Andri. Yeah. Bapak, saya turut berduka atas kejadian Ananda Hafiz. Yeah. Boleh sharing Pak untuk kondisi Hafiz, tingkat lukanya itu di bagian mana saja dan seberapa parah sih Pak Andri? Kalau mukanya hampir semua kena luka bakar sampai di sini. Terus di sini juga kena luka bakar, di sini kena luka bakar, dan bagian dengkul ini hancur dagingnya. Kata dokter dijadwalkan hari ini jam 4 sore. Nanti mau diadakan operasi lagi yang bagian kulit dulu. Ditanganinnya cuma satu-satu, jadi nggak boleh semua. Kalau keterangan dari dokter untuk luka bakar Hafiz itu berapa persen dari bagian tubuhnya Pak? Kalau dia bilang nggak terlalu Banyak? banyak, ya cuman lukanya itu udah lapis yang ketiga sampai lemaknya habis. Mendengar cerita dari Pak Andri, luka bakar yang dialami Hafiz, bisa dikatakan berarti Hafiz lokasinya ini cukup dekat dengan pusat ledakan? Iya, dekat. Di sebelah, di belakang samping kiri lah, samping kiri jatuhnya ya, di sini. Pusat ledakannya di sini, dia duduk di sini, terus ada temannya sebagian di sini, ada di sini. Mungkin Bapak ada foto untuk menerangkan lokasi Hafiz di mana dan ledakannya di mana? Ya, Ada bisa, Pak, ada. bisa boleh? Izin ya Pak ya? Ya. Berarti untuk kondisi Ananda Hafiz sebelumnya duduk di sini sudah ditandai oleh warna hijau, dan untuk lokasi bomnya sendiri ada di balik tembok ini Di ya Pak balik ya? tembok tiang itu. Berarti jaraknya cukup dekat, bisa dikatakan Nggak nyampe, dari setengah meter nggak nyampe. Sangat dekat. Sangat dekat. Maka dari itu kondisi Hafiz untuk luka bakarnya Iya. sangat parah begitu ya Sangat Pak ya? parah. Pada saat kejadian itu Bapak pertama kali mengetahuinya dari media sosial, dari pemberitaan, atau ada pihak sekolah yang menghubungi Bapak? Oh, itu kan di sekolah itu kan ada grup sekolah ya, ada grup wali. Cuman ya taunya dari grup wali. Pada saat keluarga mengetahui kondisi Hafiz di grup percakapan itu, apa yang langsung dilakukan pihak keluarga Pak? Tadinya saya juga nggak berpikir itu ledakan dahsyat, karena kan pihak gurunya cuman menjelaskan itu cuman ledakan doang. Kemudian langsung ke sekolah kah? Langsung ke rumah sakit. Langsung dibawa kan ke disuruhnya rumah sakit? langsung ke rumah sakit. Oke. Jadi setelah rumah sakit, ya mamanya langsung nggak bisa ngomong. Sudah beberapa hari Hafiz dirawat di rumah sakit. Sudah ada yang menjenguk belum Pak dari pihak sekolah ataupun pihak kepolisian, pemerintah setempat? Yang menemui langsung, yang secara langsung sama saya kemarin itu dari Kementerian HAM, kayak Kapolri, Kapolda, itu cuma ngasih snack. Saya konfirmasi dari pihak sekolah ataupun dari kepolisian belum ya Pak ya? Belum ada yang datang untuk tujuannya ngobrol tentang anak saya, itu belum ada, sama sekali nggak ada. Pak Andri sendiri pernah bertanya ke pihak sekolah, kenapa pihak sekolah belum pernah mengunjungi anak Bapak gitu? Oh, saya tidak mau bertanya, cuman saya tunggu waktunya. Kalau dia tidak datang, saya bakalan minta pertanggungjawaban dia sampai kapanpun. Pertanggungjawabannya lebih ke pertanggungjawaban apa nih yang diinginkan oleh pihak keluarga Pak? Kejadiannya kan di sekolah, jadi anak saya seperti ini itu berarti bisa dikatakan gara-gara pihak sekolah. Pikiran saya itu buat kedepannya anak saya gimana seperti itu, karena kan ini kan lukanya bukan luka main-main, ini jangka panjang. Nanti
sekolahnya ya itu tertunda cukup lama, terus cita-citanya bisa terhenti apa gimana kan seperti itu. Saya dapat info kemarin dia bilang pihak kepala sekolah dia bilang itu trauma. Kalau dia bilang trauma, saya bisa 1000 kali lipat trauma karena itu anak saya. Orang tua pasti jauh lebih trauma. Bantuan apa sih Pak yang lebih dibutuhkan Hafiz saat ini begitu Pak? Yang pertama sekali yang diminta itu Hafiz itu minta diusut sampai tuntas. Jadi saya minta secara kasus ini secara terbuka diminta karena anak saya bisa mendengar kasus ini berjalannya udah sampai mana seperti itu. Oke, mungkin Pak Andri bisa memberikan bukti Pak bagaimana caranya Hafiz meminta Pak Andri ini untuk mengusut dari kasus ini, Pak Andri? Tulisan Hafiz. Baik, eksklusif ya Pak ya? Iya. Hafiz menuliskan apa yang ia ingin utarakan. Jadi karena ini dari Hafiz belum bisa ngomong ya Pak ya? Belum bisa. Karena masih menggunakan alat ventilator. Selang ventilator. Oke. Dan ini adalah kertas di mana Hafiz menuliskan pesan bahwa tolong Ya. Ma ya diusut kenapa Hafiz bisa begini. Terus di sini Hafiz juga menulis pendengaran Hafiz semakin berkurang. Itu hari kemarin. Kemarin hari ketiga. Hari ketiga. Hari ketiga. Hafiz itu kenal dengan pelaku tidak sih Pak? Kalau saya rasa dia nggak bakalan kenal karena kan dia itu kan kelas 12 atau kelas 3. Yang si Hafiz ini kan baru masuk, belum nyampe 6,5 tahun juga belum ada kan ajaran baru hari ini. Terakhir Bapak, harapannya Pak? Harapan saya itu pemerintahan DKI Jakarta datang temuin saya dan menjamin anak saya ini sampai tuntas. Selanjutnya itu masih jauh, bisa itu 1 tahun 2 tahun. Jadi saya memastikan anak saya gimana seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Andri atas waktunya sudah berbincang bersama tim Ainis Files. Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta terjadi pada Jumat 7 November 2025 sekira pukul 12.15 waktu Indonesia Barat di masjid dalam area sekolah. Menurut pengakuan sejumlah saksi, ledakan tidak hanya sekali terjadi. Meski tidak ada korban jiwa, ledakan ini menyebabkan 96 orang terluka. Tak hanya mengalami luka bakar, korban juga mengalami gangguan penglihatan hingga pendengaran berkurang. Usai ledakan, polisi menemukan 2 senjata mainan berupa senjata laras panjang dan pistol. Terduga pelaku yang juga menjadi korban atas ledakan tersebut merupakan laki-laki berinisial F, di mana saat ini duduk di bangku kelas 12. Terduga pelaku yang baru berusia 17 tahun ini disebut-sebut kerap mengalami perundungan dari siswa lainnya. Bapak siang izin Mahoni di sebelah kanan. Yang motor tadi masuk kanan. Ini ada Cemara beringin Mahoni 1 yang kanan situ ya Pak. Jadi pemirsa tim Ainis Files saat ini berada di kawasan perumahan. Informasi yang kami himpun, rumah pelaku ini ada di kawasan Jalan Mahoni. Dan sepertinya rumahnya ada di sebelah kanan karena sudah terlihat ada awak media. Tadi saya WA bapaknya, katanya lagi jalanin operasi katanya ada serpihan beling atau kaca, nggak tahu lah, ada di kepala.